ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk kami pagi hari ini Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan sekolah minggu kami. Engkau berkati mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat ya? Masih dong, karena ini masih pagi kita harus semangat. Kita pujikan nama Tuhan, kita akan menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Bangkit berdiri ya, kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik, sambil disiapkan persembahannya ya, kita akan siapkan persembahan kita. Oh, sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kita telah memberikan persembahan, kita telah memujikan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan pujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya.
baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan sebagian persembahan kami untuk Engkau Bapa. Kau berkati Tuhan setiap persembahan yang ada Bapa. Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Tolong Tuhan, Kau buka telinga kami Bapa, biar kami dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat? Puji Tuhan, kita semua sehat. Nah, anak-anak, pagi ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau belajar di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Nah, anak-anak, betul mau tanya, siapa di sini yang suka membaca? Yeay, suka membaca ya. Nah, kemudian siapa yang suka bercerita? Wah, ada juga yang suka bercerita. Nah, pagi ini kita mau menjadi saksi Tuhan, dan pagi ini juga kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, anak-anak, pada saat Tuhan Yesus mati pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu membuat hati murid-murid Tuhan itu menjadi sedih. Tidak hanya murid-murid Tuhan, tetapi semua orang yang mengenal Tuhan itu sangat sedih sekali melihat kematian Tuhan Yesus. Apalagi murid-murid Tuhan yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sangat sedih sekali. Pada saat itu sebelum Tuhan mati, Tuhan sudah menyampaikan kepada mereka bahwa memang anak manusia itu harus mati, tetapi akan bangkit kembali. Nah, murid Tuhan Yesus lupa dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan akan bangkit lagi. Nah, buktinya apa? Ada murid Tuhan Yesus pada saat mereka sedih, pada saat mereka kehilangan orang yang mereka sayangi, pada saat itu ada murid Tuhan Yesus sedang menuju ke kampung Emmaus. Mereka berjalan. Nah, pada saat mereka berjalan, mereka saling bercerita, mereka bertukar pikiran, mereka saling bercakap-cakap tentang apa saja. Nah, pada saat mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di situ dan Tuhan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Oh, mereka terkejut sekali. Mereka mendengar kata damai sejahtera bagi kamu. Nah, pada saat mereka mendengar salam itu, mereka terkejut dan mereka lihat ada hantu. Mereka berpikir apa yang ada di depan mereka ini adalah hantu. Dan mereka terkejut, mereka takut. Dan dari wajahnya Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian Tuhan katakan, "Kenapa kamu takut? Aku ini bukan hantu. Hantu tidak memiliki kulit ataupun daging, tidak memiliki tulang, maksudnya, tidak memiliki tulang atau daging. Tetapi lihatlah aku, bala aku. Aku ada tulang, ada daging," kata Tuhan. Kemudian mereka melihat Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan katakan, "Adakah makanan?" Tuhan bertanya kepada muridnya, "Adakah makanan padamu?" katanya. Kemudian murid-muridnya memberikan ikan kepada Tuhan Yesus. Muridnya memberikan ikan goreng kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus makan di depan mereka. Kenapa Tuhan lakukan itu? Supaya murid-muridnya ini semakin percaya bahwa yang ada bersama dengan mereka saat ini adalah Tuhan Yesus.
Tuhan yang sudah mati, tetapi yang sudah bangkit kembali, yang sudah hidup kembali. Nah, pada saat Tuhan makan ikan goreng tadi, mulutnya melihat, ya, mulutnya melihat, dilihat. Akhirnya mereka menjadi yakin. Mereka percaya bahwa apa yang ada bersama dengan mereka itu adalah Tuhan. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan mati, kemudian Tuhan bangkit, Tuhan hidup kembali, dan Tuhan bertemu dengan murid-muridnya. Kita tahu bahwa kasih Tuhan yang dirasakan murid-muridnya itu sangat melekat di dalam hati mereka. Itu yang membuat mereka sedih, aduh Tuhanku mati, aku tidak bisa bertemu lagi. Tetapi setelah mereka tahu bahwa Tuhan Yesus hidup, mereka menjadi sukacita. Mereka sangat bersukacita. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-48. Tuhan katakan, kamu adalah saksi dari semua ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi dari apa? Dari kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan yang sudah mati tidak hanya mati begitu saja, tapi dia hidup. Ya. Dia ada bersama dengan mereka, dia ada bersama dengan murid-muridnya. Tuhan mau kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita ini menjadi saksi Tuhan. Ya. Anak-anak seringkali merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, kita bersaksi kepada teman kita, kita bersaksi kepada keluarga kita bersaksi kepada orang lain. Kita bersaksi, kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Pasti semua anak-anak merasakan kebaikan Tuhan, kan? Siapa di sini yang sering ditolong sama Tuhan? Ya, misalnya anak-anak ujian, ya, anak-anak ulangan, anak-anak menghadapi sesuatu gitu ya, atau anak-anak merasakan kebaikan Tuhan dalam hal apa saja. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dan kita semua ya menikmati kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Nah, tugas kita sekarang ini kita bersaksi kepada orang lain. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, ya, bersaksi tentang pertolongan Tuhan, ya. Kita bangga punya Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan kita semuanya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Memang Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi lewat pertolongan Tuhan, lewat kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, itu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Siapa di sini yang mau bercerita kepada teman-temannya, bercerita kepada saudaranya tentang kasih atau tentang kebaikan Tuhan? Iya, kita semua ya. Kita semua mau menjadi saksi Tuhan. Kita semua mau bercerita tentang sukacita, tentang keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, tentang kasih Tuhan, tentang apa saja yang Tuhan telah lakukan buat hidup kita. Ya. Kita mau lihat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-48. Kita baca sama-sama ya. Oke, dibuka dulu ayat kita, ayat mas kita.
Lukas 24 ayat 48. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Saksi dari apa? Dari kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, apa saja ya. Kita bercerita kepada orang lain. Kita bercerita kepada, misalnya kepada yang sudah besar ya, bisa bercerita kepada adiknya ya, bercerita kepada adiknya tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang dirasakan ya. Apa yang menjadi kesaksian kita itu akan membawa sukacita buat orang lain. Itu firman Tuhan kita pada saat ini ya. Kita bersama-sama mau menjadi saksi Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan, dan suka bersaksi atau suka bercerita tentang Tuhan itu menjadi hal yang sangat menyenangkan ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, semua lipat tangan, semua tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih yang telah Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami saksi-Mu supaya kami semua menjadi berkat buat orang lain. Kami boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang kasih Tuhan yang boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak semuanya menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kami semuanya. Hingga sampai saat ini kami ada, itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati kami semua, memimpin setiap kami semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya.